Kisi-kisi soal nomor 36. Jika massa inti Y, massa proton, massa neutron, dan laju cahaya di ruang hampa berturut-turut adalah M kilogram, P kilogram, N kilogram, dan C meter per sekon, maka energi ikat inti tersebut adalah titik-titik. Kita tahu bahwa suatu unsur pasti memiliki nomor massa yang disimbolkan oleh A dan nomor atom yang disimbolkan oleh Z. Z atau nomor atom menunjukkan jumlah proton atau elektron, sementara A dikurangi Z itu menunjukkan jumlah neutron. Dalam inti atom terdapat proton sama neutron, sehingga kita perlu untuk mengetahui jumlah proton dan jumlah neutron jika kita ingin menghitung besarnya energi ikat. Energi ikat merupakan jumlah massa penyusun inti dikurangi massa inti, atau defek massa sama dengan jumlah proton dikalikan massa proton ditambah jumlah neutron dikalikan massa neutron dikurangi massa inti. Adapun nanti energi ikat itu sama dengan delta M atau defek massa dikalikan C kuadrat. Sehingga dari sini kita bisa memastikan bahwa untuk jawaban yang paling benar adalah C, karena di sini nomor atom berarti jumlah proton dikalikan massa proton P ditambahkan A min Z. A min Z itu adalah jumlah neutron dikalikan N massa neutron dikurangi M. M itu massa inti dikalikan dengan C kuadrat. Kisi-kisi nomor 37. Suatu unsur radioaktif mempunyai massa 100 gram dan waktu paruh 40 menit. Banyaknya zat radioaktif yang meluruh setelah 2 jam adalah titik-titik. Kita gunakan persamaan NT sama dengan setengah pangkat T per T setengah dikalikan R0, di mana N nanti digantikan dengan massa. Untuk waktunya T adalah 2 jam, kita jadikan menit adalah 120 menit. Kemudian waktu paruhnya 40, massa awalnya adalah 100, sehingga nanti didapatkan besarnya massa akhir atau massa yang setelah meluruh 2 jam adalah 12,5 gram. Kisi-kisi soal nomor 38. Perbedaan antara massa inti dengan massa partikel penyusunnya disebabkan karena jelas perbedaan massa ini diakibatkan karena besarnya energi ikat. Energi ikat ini digunakan untuk mengikat proton-proton lain dalam inti atom. Kita tahu bahwa menurut hukum Coulomb, apabila ada dua muatan yang sejenis, maka akan tolak-menolak. Sehingga untuk mengikat dua proton yang sejenis, yang muatannya sama, maka diperlukan sebuah energi. Nah, energinya ini didapatkan dari selisih massa inti dengan massa partikel penyusunnya. Atau kita bisa lihat besarnya energi ikat sama dengan jumlah massa penyusun inti dikurangi massa inti. Kisi-kisi soal nomor 39. Massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 2/3 dari massa diamnya. Bila C merupakan kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah titik-titik. Ini adalah proses di mana terjadi dilatasi massa. Kita tuliskan bahwa MT per M0 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Ditambah 2/3 M0 berarti MT sama dengan 1 ditambah 2/3 hasilnya 5/3 M0. Sehingga MT bisa diwakili atau digantikan dengan 5/3 M0. Kemudian 5/3 M0 per M0 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dari sini kita dapatkan, kita balik dulu yang 5/3 jadi 3/5, sehingga yang awalnya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat seperti pada slide. Kemudian dari sini kita dapatkan kalau nanti hasil akarnya itu 0,6 berarti nanti kecepatannya adalah 0,8 C. Isi soal nomor 40. Berikut ini grafik hubungan antara daya tiap satuan luas atau P per A terhadap panjang gelombang lambda yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada suhu T yang berbeda-beda. Dari sini bisa kita lihat pergeseran Wien atau grafik pergeseran Wien, di mana pergeseran tersebut menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum yang dipancarkan cenderung turun saat suhunya dinaikkan.